Itu simbolis dari acara santunan ini akan diminta untuk maju ke atas 5 orang. Yang acara selanjutnya yaitu tauziah agama atau acara inti dari pengajian bulanan ini yang akan dibawakan oleh imam besar kita yaitu Kiai Haji Lutfi MH. Namun beliau sedang dalam perjalanan. Untuk itu abang-abang ala jamilah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal muhajirin wal qurra'i mubashirin wa syuhada'i wa salihin al muhaqqiqin wa tabi'in lahum bi ihsanin yaumiddin. Khususan ila hadrati Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Utsman Sayyidina Ali wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratin khususan sahibul makan sahibul wilayah bidin bil syai'un lillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح حسن المرحوم وإلى روح حسن المرحوم وإلى روح حسن المرحوم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح جميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وآبنا وآماتنا وآخنا وأخواتنا وأولادنا وأولاداتنا وقراباتنا ومشائخنا وأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في البر والبحر. Khususan kita sebut keluarga kita, orang tua kita, semua khusus wala ruhi wala ruhi hambana wala ruhi qabbana binari wala ruhi wala ruhina kalbin wala ruhi ayyin wala ruhi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nawaitu antal maqsud TB319 CD fi qabul wal maqbul wal barakah wal ijabah syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ينبغي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله أعلى بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله يا رب صل على محمد يا رب يا سامع دعانا الله إن المسيئين قد جاءوا في ذنبي أستغفر بالشريف أكدا تحل المسامع بحلال وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله ظهره الله تعالى بوصفه الجاهلية صلوا عليه زين الفراق وردا وفي مورده الهدية ورواه حفظا إله كرامة لمحمد Polsek Cengkareng yang diwakili oleh Kanit Intel Bapak AKP Samsul Bahri SH yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit saya hanya mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada para tamu undangan. Yang pertama-tama Imam Besar FBR Kiai Lopi Hakim MA FBR Sejagotabek, alhamdulillah udah hadir di sini. Dan Ketua Majelis Taklim Bang Imam Buhori beserta jajarannya, dan Bang Abdul Aziz anggota Dewan selaku penasehat FBR Jakarta Barat, terima kasih. Dan Kanit perwakilan dari Kapolsek, Kanit Intel nih Pak Samsul Bahri, terima kasih. Dan khususnya kepada para ketua gardu Jakarta Barat beserta jajarannya, alhamdulillah sudah hadir di sini. Dan para anak yatim, para orang tua, dan para donatur, alhamdulillah sudah hadir di sini.
Mohon maaf apabila ada tempat atau jamuan yang kurang memuaskan, mohon dibukakan pintu maaf yang selesai. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati serta kita muliakan pimpinan Forum Bertawi Rempuk FBR Sejabodetabek, Imam Besar FBR Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Hakim MA. Semoga Allah berikan kesehatan, kebahagiaan, panjang umur untuk beliau. Juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, terkhusus juga saya hormati abang kita, anggota Dewan DPRD DKI Jakarta, Abang Haji Abdul Aziz Muslim SH. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati Syahibul Bait, Ketua FPR Gardu 319 CGI Cengkareng Timur, Abang Nadi Ombo beserta pengurus. Juga yang saya hormati tim Korwil FBR Jakarta Barat, yang saya hormati pula tim Sus FBR Jakarta Barat serta para encing-encing, abang-abang ketua gardu FPR se-Jakarta Barat yang hadir pada malam hari ini, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mohon maaf abang-abang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Yang saya hormati pula dari instansi TNI Polri yang diwakilkan oleh Pak Kanit Pak Samsul Bahri. Juga para abang-abang anggota FPR Sejabodetabek. Saya hormati pula Humas FBR Jakarta Barat, para abang-abang anggota FBR Jakarta Barat yang saya hormati, serta yang saya senangi, para ibu-ibu dan adik-adik yatim di wilayah ini. Juga yang saya hormati tim Hadro, para abang-abang Jawara semuanya yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, panjang umur jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini, yang insya Allah ini adalah kegiatan rutin sebulan sekali Majelis Rempuk FBR Jakarta Barat. Sholawat serta salam tak lupa pula, mari sama-sama kita junjungkan keariban kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Belum lengkap rasanya kalau kita belum mengepalkan tangan. Mohon izin Pak Kiai. Betawi, Betawi, FPR, yang kurang ajar, Jakarta Barat. Terima kasih abang-abang. Saya ucapkan alhamdulillah dan terima kasih pada kesempatan malam ini. Kita semua yang utama adalah sehat, sehingga kita udah sehat, kita bisa menghadiri kegiatan yang mulia pada malam hari ini. Atas nama Ketua Majelis Rempuk FBR Jakarta Barat, sangat mengapresiasi sebanyak-banyaknya kepada Gardu 319 yang alhamdulillah khususnya panitia
yang sudah menyelenggarakan kegiatan Majelis Rempuk pada malam hari ini. Semoga dengan semangatnya, dengan ikhlasnya, dengan dedikasinya penyelenggara ini, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang halal dan barokah. Juga kepada para abang-abang ketua gardu, alhamdulillah, terima kasih yang dengan semangat hadir pada malam hari ini. Pada ibu-ibu semua masyarakat yang hadir, terima kasih saya ucapkan. Memang kegiatan rutin Majelis Rempuk FBR Jakarta Barat dari gardu ke gardu yang insya Allah selain menjaga silaturahmi, persatuan dan kerempukan tentunya, bukan hanya menjadikan suatu kebanggaan saja tentang perbedaan, tapi juga alhamdulillah dengan persatuan dan kerempukan disinilah semua hadir menyaksikan kegiatan yang mulia ini. Atas nama Ketua Majelis Rempuk sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan mohon maaf juga saya agak telat karena ada kegiatan haul, dan juga mungkin pimpinan Korea FBR Jakarta Barat mohon izin apabila ada berhalangan satu hal dan lain hal. Mungkin dengan kegiatan ini semoga bisa berkah, bisa bermanfaat buat kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Betawi, Betawi, FBR, yang kurang ajar, Jakarta Barat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat dan saya muliakan Kiai Haji Lutfi Hakim, Ketua Umum FBR Jakarta, Bapak yang terhormat Pak Dewan, Bapak Abdul Aziz, tadi yang baru saja di atas Bapak Ketua Majelis Taklim Imam Buhari, Pak. Ya. Terus tuan rumah nih Sobil Hajat sebelah Bapak Dedi Ombo dan Ketua Gardu pada umumnya se-Jakarta Barat, serta Bapak Ibu, ibunya banyak juga yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama marilah kita selalu sampaikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam pengajian Forum Betawi Rempuk dan menyampaikan santunan anak yatim. Saya kalau dengar kata Betawi, Bapak, saya ini tergugah karena juga saya orang Betawi nih. Sebelah rumah saya Baron, mana Bapak di Baron? Percis satu tembok. Kan kalau di Cengkareng ini Betawi bisa dihitung lah apa komunitasnya ya di sini ya. Pedongkelan belakang dulu ini belum Cengkareng Timur, masih kategori pedongkelan belakang. Pedongkelan depan Kapuk, Pesing. Nah ini saya di Pesing dengan Duri Kosambi. Duri Kosambi itu tuh tadi adanya Pak Hoiri, Mas. Ya, makanya saya ketika sebut Betawi sedikitnya ada rasa keinginan bergabung gitu. Terus yang kedua tadi telah disampaikan bahwa nama sudah jelas, dinas di sini. Mungkin ada yang bertanya nih, yang pernah dikenal warga sini. Saya ini sebetulnya juga hanya dekat tinggalnya itu di seberang kali. Dulu bahkan Perumnas itu adalah bagian dari RW 14 sebelum terjadi pemekaran. Makanya ketika dengan RW 14 ini sepertinya ya masih satu keluarga besar gitu. Terus yang keduanya penyampaian permohonan maaf dari Bapak Kapolsek. Sedianya beliau hadir pada malam hari ini ya, Pak Kapolsek juga kebetulan orang Cengkareng juga. Namun demikian pada malam hari ini jam yang sama Bapak Kapolres kunjungan ke Polsek Cengkareng dalam rangka
kegiatan rutin juga ya, ada namanya patroli skala besar. Kalau patroli skala besar itu patroli yang melibatkan unsur Polsek dan Polres, sehingga beliau mewakili saya untuk hadir di sini. Namun demikian, ketika hadir di sini hati saya senang. Sebetulnya tidak mewakili pun saya inginnya hadir terus di kegiatan seperti ini. Terus pesan tadi amanat yang harus disampaikan, EBR tetap selalu kompak, dan menjelang tahun politik ini EBR jaga netralitasnya ya, netralitasnya jangan ke sana jangan ke sini, sehingga pelaksanaan Pilpres, Pileg, bahkan Pilkada nanti kita tetap kondusif. Dan bahkan ketika kita kekurangan tenaga, ini polisi ini jumlahnya terbatas Pak Ketua, jadi sangat mungkin sering melibatkan unsur dari ormas ya. Bahkan mungkin kalau kemarin dengar bahwa kami kemarin antara Polsek dan ormas-ormas Cengkareng kita ada perkumpulan di Puncak ya, salah satunya adalah meminta ormas untuk bersedia dimintakan bantuan ketika kita kekurangan tenaga dalam pelaksanaan Pilpres nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Kanit Intel, Bapak AKP Samsul Bahri SH, yang intinya beliau menyampaikan semuanya kepada kita seluruh umat dan juga ormas yang ada di wilayah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Imam Besar FPR Kiai Haji Lutfi Hakim MA, kita doakan selalu Kiai panjang umur, sehat beserta keluarganya. Yang saya hormati Kapolsek Cengkareng yang dalam hal ini diwakili oleh Kanit Intel dan Bimas. Yang saya hormati Ketua Gardu se-Jakarta Barat, wabil khusus Gardu Banggi, Bang Amda. Yang saya hormati Bang Imam, ya, beliau adalah generasi terus anak muda FPR. Ya, hari ini menjadi ketua majelis pengajian bulanan. Ya, kemudian yang saya hormati Korwil Jakarta Barat yang hal ini diwakili oleh Bang Sanip, ya, dan juga tadi ada Humas. Yang saya hormati tim Jawara Jakarta Barat. Yang saya hormati abang-abang pompok semua yang hadir pada malam hari ini, yang tidak saya sebutkan satu-satu, tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Tak lupa yang kita muliakan adik-adik yatim yang hadir pada malam hari ini. Betai, 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 FPR, FPR, yang kurang ajar, yang kurang ajar, NKRI. Terima kasih. Ya, jadi ini rutin Pak Kanit, ya, kalau setiap malam Jumat ya FPR itu yasinan setiap gardu, ya, setiap bulan. Nah, hari ini kita di Cengkareng, ya, jadi se-Jakarta Barat kumpul dalam rangka pengajian bulanan, ditambah lagi santunan yatim, ya. Jadi yang pertama ada nilai silaturahimnya seluruh anggota FPR se-Jakarta Barat. Kemudian ingat
para anggota MPR ini ingat-ingatnya kenapa? Ada rezeki yang didapat, nah itu adalah sebagian punya orang lain. Contohnya anak yatim. Ya alhamdulillah. Ya ini semoga kegiatan ini berkah untuk MPR semuanya. Ya, jadi saya selaku pembina MPR di Jakarta Barat, insya Allah selalu mendukung kegiatan ini, dan insya Allah juga kalau ada waktu pasti saya akan hadir. Ya, karena ini adalah salah satu silaturahim kita di lingkungan sesama ya anggota MPR se-Jakarta Barat. Ya, karena memang untuk silaturahim kita bertemu adalah memperpanjang umur. Maka dari itu saya berharap kepada semua ya anggota MPR di Jakarta Barat agar disiapkan waktunya minimal sebulan sekali untuk sama-sama datang di kegiatan-kegiatan yang memang sudah dirutinkan oleh Korwil Jakarta Barat. Ya, maka dari itu ya abang-abang semuanya, yuk ya, kita semangat untuk melakukan hal-hal yang baik, ya contohnya pada malam hari ini. Rasa itu aja sambutan saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada abang-abang semuanya, kita menyaksikan simbolis pembagian hak anak yatim yang diberikan oleh Bapak Abdul Aziz, Bapak perwakilan dari Kapolsek Cengkareng, juga Bang dari Ketua Majelis Rempuk yaitu Bang Imam Bukhari, dan juga dari Ketua Gardu 0319 FPRCGI yaitu Bang Dedi Ombo, dan juga dari Bang Sanib. Ya, untuk dokumentasi tolong dipersiapkan. Ya, anak yatim di depan, ya gitu di depannya. Ya, ya dokumentasi. Ya, mudah-mudahan dengan acara santunan atau memberikan hak anak yatim ini, acara kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semuanya yang hadir pada malam ini juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Salim 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 salim. Ya, salim salim. Ya, terima kasih. Pembagian hak anak yatim, abang-abang semuanya tolong diatur untuk pembagiannya. Di luar nggak kenapa, atau di samping juga nggak kenapa. Bapak-bapak hadirin, abang-abang, dan juga kepada para undangan yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambutan demi sambutan telah kita dengarkan. Namun untuk acara mempersingkat waktu, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, MPR, yang kurang ajar, Jabodetabek. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-mukarramun wal muhtaramun, para ustadz, para guru, para orang tua, para tokoh, sesepuh dan bini sepuh masyarakat, pejabat pemerintah, baik TNI, sipil dan Polri, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, Wakil Korwil Jakarta Barat Bang Haji Agus Abdul Aziz Muslim, Sarjana Hukum. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan untuk bisa duduk kembali di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mewakili kampung kita Jakarta Barat. Amin ya rabbal alamin. Juga anaknya semoga juga diberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan untuk mengikuti jejak orang tuanya.
Ketua Pengajian Bulanan Korwil Jakarta Barat, Ananda Ahmad Imam Bahori, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, kesuksesan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Ketua Gardu 319 Abang Dedi Omboh yang langsing sikpek, semoga rezekinya sesubur badannya, amin ya Rabbal Alamin. Para pengurus Korwil yang lain, para abang-abang ketua gardu, juga panit Kapolsek Cengkareng Timur Bang Samsul apa tadi Bang Samsul Bahri, semoga diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berlimpah, dan karir yang senantiasa baik dan bagus, amin ya Rabbal Alamin. Abang-abang, empompo yang mudah-mudahan malam hari ini kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita semua hadir untuk melaksanakan pengajian. Ini merupakan bagian daripada perintah agama. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim yang laki ataupun yang perempuan. Wajibnya apa? Faridatun, ada menyengatkan, amat sangat. Jadi itu wajib. Kapan waktunya? Minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir sampai mati. Jadi selagi kita masih punya napas, selagi masih hidup, selagi masih Allah kasih sehat, Allah kasih mampu, maka kita wajib ngaji. Dan nggak perlu instruksi Korwil untuk bisa hadir di pengajian, karena ini bagian dari perintah agama. Kalau dia tidak ngaji berarti dosa, karena ngaji itu wajib, tidak ngaji berarti dosa. Kalau ngaji dapat pahala, kalau tidak ngaji dapat dosa. Paling tidak di absen lah, diberi catatan oleh ketua pengajian sebelum dilaporin sama babanya. Makanya mari kita ramaikan kegiatan pengajian, karena ini adalah bagian dari upaya-upaya kerempugan agar senantiasa terjaga, terpelihara, kekompakannya terjalin dan utuh selamanya, sehingga tidak mudah dicerai-beraikan. Abang-abang, empompo, hadirin sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin bicara sedikit tentang sifat Allah. Mungkin sifat Allah cuma satu yang akan saya bicarakan. Sebelum itu saya mau tanya, sifat Allah ada berapa? Sifat Allah ada berapa? Sifat Allah tidak terhitung, karena kesempurnaan Allah tidak bisa diucapkan dengan kata dan aksara, kan begitu. Tapi menurut ulama-ulama tauhid, yang patut, yang wajib kita ketahui cuma 20. Kenapa 20? Karena itulah batas kemampuan akal kita untuk bisa menerima. Nah, yang 20 itu apa aja? Terus wujud, kidam, bako, mukhalafatu, qiyamuhu, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Terus qadiron, muridan,
aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Apal nggak? Eber itu berpaham aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Berarti kalau dia nggak apal sifat Allah yang 20, dia bukan ahlus sunnah wal jamaah itu. Jadi kita harus hafalah paling kagak sifat 20. Lalu kemudian kita ngaji ke guru-guru di kampung bagaimana pemahamannya, sebab ke-20 sifat itu punya nur, punya cahaya yang seharusnya kita serap agar bisa kita aplikasikan, kita wujudkan dalam keseharian hidup kita, sehingga hidup kita ini benar-benar dituntun oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya ini yang sesuai dengan hukum apa? Hukum akal. Cara mengetahui Allah itu banyak bisa, tapi yang tepat dalam hal ini menurut ulama tauhid dengan akal. Dengan indera bisa nggak? Coba aja. Indera itu buat mengecap lidah, buat mencium hidung, buat mendengar kuping, buat meraba kulit atau tangan. Saya mau tanya, Allah itu merdu apa enggak? Allah merdu apa kagak? Allah merdu apa enggak? Allah kagak merdu. Juga Allah bukan merdu dan juga bukan kagak merdu. Kenapa? Karena Allah bukan suara. Allah bukan suara. Jadi bisa enggak mengetahui Allah lewat kuping? Kagak bisa. Allah itu harum apa busuk baunya? Allah itu harum apa busuk baunya? Allah tidak harum, tidak busuk, karena Allah bukan aroma, bukan bauan. Jadi mengetahui Allah bisa nggak lewat hidung? Kagak bisa. Kalau mengetahui janda bau perengus apa kagak bisa. Allah manis apa pahit? Tidak manis, tidak Kenapa? Karena Allah bukan makanan. Jadi mengetahui Allah dengan lidah bisa nggak? Nggak bisa. Allah itu kasar apa halus? Kagak kasar, kagak halus. Kenapa? Karena Allah itu bukan benda. Jadi mengetahui Allah lewat panca indera bisa nggak? Enggak. Karena itu makanya mengetahui Allah hanya dengan akal pikiran. Sehingga orang yang punya akal pasti yakin Allah itu ada. Nah, dalam kesempatan ini mungkin kali ini ehonya kebanyakan. Nah, dalam kesempatan ini satu aja. Apa sifat Allah yang keempat? Apa sifat Allah yang keempat? Mukhalafatu lil hawa. Artinya apa? Coba tanya, lihat di Google mukhalafatu lil hawa. Artinya apa? Mukhalafatu lil hawa. Allah itu berbeda dengan Allah itu berbeda dengan
Allah itu berbeda dengan makhluk. Nah, oleh karenanya yang pertama harus kita syukuri adalah karena Allah berbeda dengan makhluk. Artinya gampangnya Allah berbeda dengan kita. Apa yang dimiliki Allah tidak sedikit pun ada pada kita. Apa yang dimiliki kita tidak sedikit pun ada pada Allah. Makanya Allah itu berbeda. Kenapa kita harus bersyukur Allah itu berbeda dengan kita? Sebab kalau Allah itu sama dengan kita, tidak ada keadilan. Sebab Allah itu memberi rezeki, misalnya enggak ngelihat itu orang taat ataupun maksiat, enggak melihat kafir ataupun mukmin, semuanya dibagi enggak rezeki? Dibagi. Kenapa bisa begitu? Karena Allah berbeda dengan kita. Makanya bersyukur meskipun kadang kita baca sholawat nariyah kagak, datang ke gardu malam Jumat juga kagak, alasan banyak, ya kan? Allah masih jaga kita. Karena apa? Allah itu berbeda dengan kita, sehingga pada saat tidur misalnya kuping kita kagak kemasukan semut, hidung kita kagak kemasukan apa? Ya paling enggak kemasukan serangga-serangga. Jangan dikira itu bisa begitu aja. Itu karena Allah jaga kita, karena Allah pelihara kita. Jadi kalau tidur bisa aman dari semua serangga-serangga karena Allah jaga itu. Padahal kita sembahyang kagak atau jarang-jarang, ngaji juga males banget kan gitu. Ngumpul kali seminggu sekali di gardu yasinan, doain anggota FBR yang sudah mendahului kita kagak juga. Tapi kenapa masih Allah jaga? Ya itu tadi, karena Allah berbeda dengan kita. Nah ini makanya kita patut bersyukur. Oleh karena itu, bagi orang yang meyakini bahwa Allah itu berbeda dengan kita, kata ulama, hendaklah dia an yukthirot tasbih, hendaklah dia memperbanyak tasbih. Kenapa harus tasbih? Karena tasbih itu menyadari betul bahwa Allah itu berbeda dengan kita, sehingga Allah itu akan memberi apapun tanpa melihat dia taat atau tidak. Allah jaga kita tanpa melihat kita maksiat, banyak maksiat atau banyak taat. Nah makanya banyakin baca tasbih. Kalimatani khafifatani alal lisan, taqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dan begitu mendapatkan kecintaan yang besar dari yang maha rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu jadi kalau misalnya baca nariyah kebanyakan selagi perjalanan dari rumah kemari atau dari sini pulang ke rumah, agar dijaga, dipelihara oleh Allah, maka baca itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kenapa? Karena kita harus sadari bahwa Allah maha suci dari semua apapun yang kita pahami, bahwa Allah itu berbeda. Nah karenanya kalau pengen dapat pujian dari Allah, agar nurnya, nur daripada sifat Allah mukhalafatul lil hawadisi itu bisa kita serap, bisa kita ambil, bisa ada di dalam diri kita, banyak-banyak baca tasbih.
Itu satu kali baca. Kenapa dikatakan ini berat di timbangan nanti di akhirat? Yang baca tasbih itu ketahuan. Kenapa? Satu kali baca tasbih, satu kali baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau bicara pahala, itu pahalanya 124 124.000 pahalanya satu kali baca. Kalau 3 kali dikali 3 aja berapa itu? Banyak. Apalagi kalau dibaca pagi 100, sore 100, lebih banyak. Setiap hari kita baca maka akan banyak timbangan kita. Beratnya timbangan kita akan dipengaruhi oleh bacaan tasbih kita. Bahkan ada yang mengatakan bahwa binatang bisa diburu, pohon bisa dicabut, ikan bisa dipancing karena kurangnya tasbih. Itu makanya kalau kita lagi ke hutan berburu, kemudian ada binatang yang kena, maka itu berarti binatang itu kurang tasbih. Ada pohon bisa kita cabut, pohon bisa kita tebang, berarti pohon itu kurang tasbih. Pohon kering karena kurang tasbih. Begitu pula kita, kalau rezeki kering, dompet terlalu tipis sampai diinfus, maka gampang. Banyakin baca tasbih. Yakin insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pala yang kadang membuat kita merasa terhormat, yang kadang membuat kita merasa sombong, membuat kita merasa takabur, meremehkan orang lain, menganggap orang lain tidak ada apa-apanya, itu harus nempel di tanah dengan membaca apa? Tasbih subhanallah wa bihamdi. Apa? Kalau kita lagi sholat bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang dibaca apa? Tasbih. Saat kita berbisik di bumi, maka langit ikut bergetar. Karena apa? Bacaan tasbih. Ini bentuk kesadaran bahwa Allah itu berbeda dari kita, berbeda dari apa yang dipahami oleh kita, berbeda dari sangkaan orang-orang terhadapnya. Allah itu berbeda. Lah kalau Allah itu sama kita, kalau kita bos ada karyawan males, paling nggak kita pecat, itu setidaknya gaji kita potong, kan begitu. Tapi Allah kan nggak pernah potong itu. Kenapa? Karena Allah itu berbeda dengan kita. Nah makanya banyakin baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini untuk apa? Mensucikan hati kita, membersihkan diri kita dari segala hal-hal yang bisa merusak akidah kita. Kalau hati kita bersih, hati kita jernih, iman kita kokoh karena sadar betul bahwa Allah berbeda dengan kita, sehingga kita tidak akan bisa menyamai Allah. Jangankan seluruhnya, sekecil apapun yang Allah perbuat tidak akan pernah bisa kita samai. Sehingga saat kita berzikir, hati kita bersih, bukan kotor pada akhirnya, bercampur dengan peristiwa-peristiwa metafisika, melihat peristiwa kekinian di mana orang lagi sibuk-sibuk nyalon presiden, sibuk nyalek, akhirnya ateis dibilang Rasulullah, kan kebangetan namanya. Bener gak? Itu kan orang yang gak percaya Tuhan. Ateis dibilang Rasul, sementara Rasulullah itu yang namanya Rasul itu utusan Allah yang harus mengajarkan umat tentang tauhid. Bagaimana ateis bisa jadi utusan Tuhan? Benar. Nah inilah karena syahwat masih ada di dalam diri kita, sehingga
ketika ada orang yang orientasi politiknya sama padahal dia bertolak belakang dengan agama kita, kita akan terima. Ini yang harus kita bersihkan di tahun-tahun politik seperti sekarang ini. Makanya baca tasbih itu perlu. Untuk apa? Membersihkan diri kita agar senantiasa bisa menjaga objektivitas, menjaga kebersamaan, menjaga kekompakan, menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau persoalan pilihan politik itu hal yang biasa, apalagi yang namanya pesta demokrasi. Pemilu itu disebut pesta demokrasi. Yang namanya pesta seharusnya disikapi dengan gembira dan sukacita, bukan dengan caci maki, bukan dengan marah-marah, bukan dengan saling menghujat antara satu dengan yang lain. Itu hal yang biasa. Jadi jangan kemudian hanya gara-gara pilihan kemudian kita menjadi bertengkar antara satu dengan yang lain. Persahabatan yang sudah terjalin, kerempugan yang sudah dibangun dengan susah payah menjadi rusak hanya gara-gara perbedaan pilihan politik. Apalagi kemudian sampai menghubung-hubungkannya dengan hal-hal yang metafisik, dengan hal-hal yang berbau-bau uka-uka, dengan hal-hal yang berbau dukun. Kan ini bahaya jadinya. Nah, makanya bersihkan hati, bersihkan pikiran, jernihkan jiwa agar kita bisa melihat hanya Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak ada apa-apa. Kita bisa begini, FBR bisa terus ada, itu karena Allah pelihara kita. Kalau Allah tidak pelihara, teriak sekeras apapun bahwa FBR tidak akan bubar sampai hari kiamat, itu tidak akan pernah terwujud. Nah, oleh karena itu, apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah Allah berikan saat ini kepada kita, patut kita syukuri. Dengan cara apa? Ya dengan cara beribadah dan menghargai pemberian Allah. Kerempugan ini pemberian Allah. Kerempugan ini rahmat Allah. Kalau bukan karena Allah, bukan Allah pelihara, ini tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah terjadi. Makanya mari kita rawat kerempugan tanpa harus dirusak, tanpa harus diporak-porandakan oleh persoalan pilihan politik, apalagi pilihan persoalan pemilu presiden. Buat kita rakyat nggak usah pakai ribut-ribut lah urusan presiden. Siapapun presidennya ya kita begini-gini juga. Kalau kita malas ya kagak punya apa-apa, bener gak? Jadi yang penting kita ini rakyat taunya makan cukup, bener kan? Anak-anak bisa sekolah, sehat, bahagia, keluarga rukun, benar. Jadi nggak usah pilpres. Yang penting bagaimana kita mensukseskan Bang Haji Abdul Aziz Muslim untuk bisa jadi kembali. Nah itu baru wajib gitu. Kenapa? Itu jelas anggota kita, keluarga kita. Kalau pilpres mah udahlah nanti aja, gampang itu, nggak usah pakai teriak-teriak. Jadi jangan juga dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan mistik dan lain-lain. Wah ini udah cocok juga, nggak ada. Agama besok juga semua calon presiden agamanya Islam, bener kan? Agamanya semua Islam. Jadi nggak usah merasa yang ini lebih alim, yang ini lebih ini, yang ini agak brengsekan. Nggak bisa, karena kualitas takwa tidak bisa kita evaluasi. Yang berhak itu bukan kita yang mengevaluasi, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya juga bukan sekarang, tapi nanti di akhirat. Jadi jangan lantas orang pakaiannya kayak saya, jubah udang-udang, terus lebih takwa daripada yang tidak pakaian seperti itu. Tidak. Jadi makanya kita bersihkan hati dengan banyak membaca tasbih. Subhanallah
wa bihamdihi subhanallahil azim. Atau pengen banyak nggak apa-apa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang penting kita tasbih. Untuk apa? Membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita, menjernihkan pikiran kita agar tidak kotor, tidak penuh sakwa sangka, tidak merasa benar sendiri, tidak merasa paling hebat gitu. Karena Allah berbeda dengan kita, maka mari kita syukuri itu. Dengan cara apa? Yaitu tadi, kita banyak-banyak baca tasbih agar kita bisa menyerap nur dari apa? Sifat Allah yang nomor 4, mukhalafatul hawadis, bahwa Allah berbeda dari yang baru-baru. Apa yang baru-baru? Yaitu makhluk. Ya gampangnya kita. Makanya karena Allah berbeda dengan kita, Allah tetap jaga ini bangsa Indonesia, meskipun sudah berupaya banyak orang dari dulu hingga sekarang untuk merusaknya. Karena Allah berbeda, makanya Dia kasih ini Indonesia serpihan sorga. Kadang kita nggak pernah nyadarin bahwa Allah ini memberi Indonesia kepada kita itu, yang diberi bukan main-main tapi serpihan sorga. Dari mana kita bisa tahu bahwa Indonesia ini serpihan sorga? Dari segi musim misalnya, di barat, di Eropa dan Amerika, di Eropa Timur dan Amerika itu kalau musim dingin, musim salju, itu salju saking dinginnya sampai bisa di bawah 40 derajat Celcius. Coba, 40 derajat Celcius. Artinya apa? Kulkas kita masih lebih hangat. Kulkas berapa derajat itu? Lah, kalau kita ke Eropa dan Amerika saat musim dingin, kulkas kita masih lebih hangat. Di sono dinginnya nauzubillah. Belum lagi ada satu periode yang namanya badai salju. Itu kayak neraka beku. Kita itu kalau pas musim salju, suhu minus 40 derajat Celcius, kagak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain, paling nyompot di pojokan sama pemanas yang cukup. Boro-boro keluar kayak begini, boro-boro. Di sono kan sama, musim cuma 4, musim salju, musim semi, musim panas, sama musim gugur. Di Indonesia musim banyak, musim panen, musim kawin, musim mangga, banyak lah. Makanya nggak kehitung kalau musim. Sama di Arab juga cuma begitu, musim dingin sama musim panas. Itu kalau lagi panas suhu di atas 50 derajat Celcius, bayangin tuh, 50 derajat Celcius. Kalau kita kurang minum, kita bisa mengalami dehidrasi, pada akhirnya menyebabkan kematian. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, cairan di dalam tubuh menguap begitu saja. Jadi persoalan hidup dan mati itu persoalan minyak, bukan persoalan air. Makanya kemarin sekitar 3 bulan yang lalu saat saya ke Bali, saya naik naik rafting kan, arung jeram. Karena perahunya gede, jadi kurang, ditambah nggak tahu pas saya nengok itu suami istri Arab, girang banget dia bilang begitu ngeliat air jernih mengalir, kemudian lembah-lembah yang kita lewatin, pohon yang tinggi, dia bilang hadhihi jannatul ard, ini sorga dunia. Lah emang kagak ada di Arab yang kayak gitu, air yang mengalir begitu jernih, apalagi sampai bisa main rafting. Lah di Arab mah boro-boro main rafting, kagak bisa. Ini sorga dari segi iklim aja. Coba kita di Eropa dan Amerika saat musim dingin, atau di Arab saat musim panas, kita jangankan pakai baju begini, kita keluar pakai kaos oblong, celana buntung, sendal jepit, mati kita. Di sono mati kedinginan, di Arab mati kepanasan. Tapi di Indonesia kita waya apa aja, pagi, siang, sore, malam, mau hujan mau kagak, keluar pakai kaos oblong, kagak ngapa-ngapa, bener gak?
paling kagak cuma banter, paling banter masuk angin dikerokin, bener. Itu dari segi musim di Arab juga kagak banyak, masih banyakan kita. Kalau musim mah kita juga bukan cuma musim panas sama musim hujan kan, tadi ada musim kawin, ada musim panen, musim cerai. Kalau lagi paceklik cerai kan gitu, lagi panen kawin rame-rame kan. Musim mangga, musim burung, musim batu, ya kan? Udah banyak bener musimnya. Ini Indonesia. Jadi segi musim aja wilayah lain kalah. Lalu buah-buahan, ya di Eropa sama Amerika buahnya kagak banyak. Paling itu pisang, sunrise, sunkist, anggur, pir. Itu aja. Di Arab, wah di Arab ya itu aja, cuma tambahan kismis, apa, buah tin, buah zaitun, udah. Di Indonesia, wah kita capek ngapalin nama buah. Coba misalnya yang kecil, ada yang kecil, ada yang besar, sama-sama itu. Satu mundu, tahu mundu? Satu lagi buah alkesah. Kenal mundu nggak? Nggak kenal ya. Kalau dulu itu banyak buah mundu. Itu kalau kita buka sama, bentuknya sama. Yang ini alkesa, yang ini mundu. Kalau kita makan gigi bisa kuning, tapi itu beda rasanya. Itu baru satu, belum juwet sama jamblang, kan beda. Bener ya? Beda nggak juwet? Hah? Sama apa kagak? Lah di sono, di Amerika, di Arab kagak nemu lah kita buah kayak gitu. Apalagi kalau dia ngeliat buah kista, bingung dia. Bagaimana makannya? Orang dibuat nimpuk kepala benjol. Tahu kista? Dia bingung. Duren aja waktu kemarin orang Belanda ke JTS, ngajak ketemu, saya bilang ke JTS, kasih duren. Dia bingung, ini makannya gimana? Ya jangan kulit-kulitnya dimakan. Ntar pulang ke Belanda pada nyonyor bibirnya kan. Dikupas gini, oh harum ya. Lah inilah namanya apa? Keanekaragaman buah di Indonesia. Dari segi buah aja kita udah menang dari semua buah. Lalu makanan, ya makanan di Eropa paling cuma hotdog, hamburger, daging dibulet-bulet, alus-alusin dibulet-buletin, rolado namanya kan, sesekali keju dan lain-lain. Di Arab ya roti daging, begitu, nggak ada yang lain. Tapi di Indonesia, wah jangan dihitung lah, dari sini ke tempatnya Bang Haji Mujamil aja makanan gua kagak kehitung. Ada makanan Sunda, ada makanan Padang, ada lapo Batak, bener kan? Rupa-rupa warnanya. Olahan ikan macam-macam, olahan daging rupa-rupa, bakso aja variannya luar biasa, bener. Sambel aja banyak banget. Belum rempah-rempah, belum kacang-kacangan, belum yang lain-lain. Suku, wah suku kita paling banyak. Ada kurang lebih 700 suku di Indonesia dengan bahasa yang berbeda. Di negara lain nggak ada. Eropa sama, dialek aja berbeda. Di Arab yang namanya suku ya sama, emang dia juga kabilah itu suku, keluarga doang, hanya dialek yang berbeda, bahasanya sama. Kita coba ke Kalimantan, nyebrang sekali bahasanya sudah beda, apalagi kalau kita ke Papua, paling banyak itu hampir 300 lebih suku. Nyebrang dikit sudah berbeda. Ini kita ini kaya, makanya alangkah bodohnya kalau kita melihat negara lain sebagai contoh bahwa itulah hebat. Mereka tidak sehebat kita, mereka tidak seluar biasa kita. Dari penduduk agamanya beda-beda. Meskipun bukan negara agama, tapi hampir setiap hari kehidupan negara kita ini, kehidupan rakyatnya tidak jauh dari agama. Nah ini yang patut kita syukuri. Kenapa Allah itu berbeda dengan kita? Karena kita pun juga dikasih tempat yang berbeda. Tempat ini surga, serpihan surga di muka bumi. Makanya kita syukuri dengan cara menjaga, memelihara apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jaga perbedaannya tanpa harus
membuat keributan, karena perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian perbedaan menjadi perpecahan, padahal perbedaan itu adalah modal kekuatan kita untuk bisa bersatu, sama-sama membangun paling kagak kampung kita masing-masing. Jangan dibeda-bedain, sehingga jangan mau lagi kita dipisah-pisahkan. Orang yang iri, banyak semua negara iri dengan kita. Kenapa? Karena memang surga itu serpihannya ada di Indonesia. Makanya salah lah kalau belajar pluralisme ke barat. Ya di barat cuma ada kulit putih sama kulit hitam. Bagaimana? Kalau kita suku itu memang banyak, etnis banyak, bahasa banyak, pulau 17.000, etnis 700-an, belum lagi bahasa paling banyak. Maka belajar pluralisme, belajar keberagamaan, belajar bagaimana mengelola perbedaan agar menjadi sebuah kekuatan, itu hanya ada di Indonesia. Nah, kita kembali kepada sifat Allah yang nomor 4, mukhalafatul lil hawadith. Maka bersyukur, sekali lagi saya katakan bahwa Allah itu berbeda dengan kita, sehingga kita ini masih tetap dipelihara, meskipun kadang kita ini taatnya tempo-tempo, kadang kita ini sholatnya semau-maunya, juga udah semau-maunya, kagak pernah tepat waktu, ngaji juga pun demikian. Tapi karena sayangnya Allah kepada kita, Allah masih kita kasih rezeki, kasih kita sehat, kasih kita kuat. Nah, makanya kita yang hadir pada saat ini adalah makhluk pilihan Allah. Kenapa saya katakan makhluk pilihan Allah? Karena orang yang mau mengikuti ajaran agama, mengikuti perintah Allah, berarti orang yang dipilih. Sama kayak kita mau ketemu Kapolsek, kalau nggak diizinin bisa nggak ketemu? Kagak. Kita mau ketemu camat, kalau nggak diizinin bisa nggak ketemu? Enggak. Lalu kenapa kita bisa diizinkan ketemu? Karena kita dianggap berharga. Makanya saat kita bisa sholat, saat kita bisa ngaji, kita bersyukur. Kenapa? Karena kita dianggap berharga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dianggap berharga, kita dianggap bernilai, maka kita diizinkan untuk ketemu dengannya, untuk komunikasi dengan Allah lewat ibadah. Makanya bersyukurlah kita yang bisa hadir pada pengajian, karena Allah menganggap kita ini punya nilai, karena Allah menganggap kita ini berharga. Makanya syukurinlah bahwa betapa luar biasanya Allah berikan kepada kita sebuah harga yang hanya punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu menjadi sebab masuknya kita ke dalam surga. Nah, abang-abang, empom-empom, saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sifat Allah yang nomor 4 lewat bacaan-bacaan tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan nanti di akhirat, dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Syukur-syukur kalau mau subuh baca itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah. Baca 100 pagi, sore 100. Kagak bisa ya dicicil, nggak apa-apa, dikredit. Ya kan sekarang emang zamannya zaman kredit. Ini bener gak? Apa juga kan kalau zaman sekarang kagak kuat kita kalau kagak kredit. Ya udah baca tasbih juga dikredit, nggak apa-apa gitu. Kalau dikredit kan kita tahu bahwa angsuran kreditan itu ibarat pacar, jangankan kita melek, meremnya masih kebayang-bayang, kan begitu. Benar ya? Jadi kalau kita kredit itu bacanya bolehlah kita kredit. Bentar, sejam 5, ini lagi 5 ya kagak ngapa-ngapa di kredit. Justru kan kredit itu yang kadang
membuat kita terbayang-bayang, apalagi kalau udah jatuh tempo kan begitu. Jadi sampai tidur itu masih kebayang-bayang itu. Baca itu untuk membersihkan hati, mensucikan jiwa, dan menjernihkan pikiran, agar pikiran kita tidak kotor oleh propaganda media sosial, berita-berita hoax yang pada akhirnya merusak kebersamaan kita, merusak persatuan kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita satukan hati dan pikiran kita untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita malam hari ini pertemuan yang membawa berkah, manfaat buat kita semua. Allah rempukan hati dan pikiran kita, langkah dan perjuangan kita. Allah mudahkan segala urusan kita yang saat ini sedang sakit. Semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesegera mungkin sebagaimana Allah mampu untuk melakukan itu. Dan juga keluarga kita yang ikut dalam kontestasi politik di semua tingkatan, baik DPRD tingkat 2, tingkat 1 dan provinsi, semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatil qabul wal maqbul hadratir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ansari wa ashari wa sahbihi ajma'in wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Syaulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami' awliyaillahi ta'ala al-ma'rufina minhum wal majhulin wal masdurin wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa biladiha wa udiyatiha, khususan ila hadrati sayyidina wa maulana sultanil awliya qawthil a'udhum qutbil alamin as-sayyidi syekh muhyiddin abdul qadir al-janin qaddasallahu sirral aziz wa sayyidi syekh wa sayyidi syekh ahmad wa sayyidi syekh muhammad wa sayyidi syekh bil abbas wala hadratil habib Husain ibn Abdul Qadir Rasulullah batang wa hajjab wal habib Salim bin Musin alhamdulillah wal habib Abdullah wal habib Ahmad bin Abdul Talib wal habib wal habib Nabi Muhammad wa ila hadrati Syekh Ahmad bin Abdul Qadir wa Syekh Abdul Karim dan wa Syekh Abdul Khair wa Syekh Abdul Rahman wa Syekh Solihun wa Syekh Abdul wa ila hadrati Syekh Syarif Syekh Mustafa Syekh Mahruz Syekh Muhammad wala Syekh Watan Syekh Hamid wa Syekh wala hadrati Syekh Abdullah Syekh Khalid bin Abdullah wa Syekh Abdul Najib bin Syekh Abdul Rahman wa Syekh Muhajir wa Syekh Abdul wa Syekh Wasmat Syekh Guru Marsuki bin Said wa Syekh wa Syekh Yanul Ali bin Hajab wa Syekh wa usulihim wa furu'ihim wa dhulhu alim ajma'in annallaha yaghfiruhum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina wa jama'atina forum betawi rempuk min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa imdadihim wa ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi amwatina khassa wa matil muslimina ajma'ina 'ammah. Khususan khassa ila arwahi, sebut keluarga masing-masing. Wa usulihim wa furu'ihim wa dhalhu alim ajmain annallaha yaghfiruhum wa yarhamuhum wa yaj'alul jannata mathwahum syaulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa azam kalimatu haqqin alaihi nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillahi wa karamih ya arhamar rahimin amin. Al-Fatihah. Rahman Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'wana ya karim, fa'wana ya karim, fa'wana ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bisatil Fatihah tafaddal ala mardul muslimin bi shifai wa sihah wa la mautahum bil maghfirati wa rahmah wa alaina wa jama'atina furum berempuk bil karamah wan najah wal ghina wal afiyah wal barakah wassalam wa sulh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyi jam'iyatana jam'iyata forum berempuk hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah warzuqna quwwatan ghalibah ala kulli batilin wa zalimin wa fahisin wa su' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Betawi, Ember, yang kurang ajar, Jabodetabek. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keluar dengan nomor gardu 0369 Bang Mul. Maju Bang. Bang Mul. Tapi sederhana nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti siap. Siap ya. Ya abang-abang, untuk pengajian bulan Oktober insya Allah di Macan Barat Kali jodoh. perbatasan Babah. Ya gitu aja bang-abang ya, saya balikin. Siap, terima kasih Bang Mul. Ya, terima kasih ya Bang-abang. Siapa yang gak kenal sama FBR? Lihat tongkrongannya aja